Salam selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom, selamat pagi Ibu Bapak, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi Ibu Bapak, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan bagi kita setiap hari. Tuhan terus menjaga dan memelihara kita. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita meminta pertolongan Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu bagi kami. Engkau sudah menjaga, melindungi, dan mencukupi kebutuhan kami. Pagi hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami, firman-Mu akan mengerahkan langkah kaki kami sepanjang kami menjalani hari-hari kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita membuka firman Tuhan yang pertama dari Ayub pasal 42 ayatnya yang ketiga. Saya akan bacakan buat kita. Ayub 42 ayat yang ketiga, firman Tuhan berbunyi demikian. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Pembacaan yang kedua diambil dari Amsal pasal 3 ayatnya yang kelima. Amsal 3 ayat yang kelima berbunyi demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saudaraku yang diberkati Tuhan, salah satu keunikan spiritualitas Kristen yang hilang dalam banyak orang Kristen hari ini adalah pemahaman kita bahwa Allah sebagai misteri. Dengan kata lain, Allah itu melampaui batas capaian logika dan rasio kita. Allah melampaui kemampuan kita untuk mensistematiskannya atau mensistematiskan dirinya dengan sempurna. Allah melampaui pemahaman kita. Allah yang tak mampu kita jangkau dengan mata kita. Nah, saudara, tentu Alkitab dan doktrin cukup untuk membawa kita kepada Allah yang benar dan cukup mengantarkan kita untuk berelasi dengan Allah. Namun apakah itu berarti kebesaran, keagungan, kemuliaan, kemahakuasaan, dan keberadaan Allah hanya yang seperti diajarkan Alkitab? Atau hanya sesempit doktrin-doktrin yang kita percaya? Tidak, saudara-saudara. Meskipun Alkitab cukup untuk membawa kita kepada Allah yang benar dan satu-satunya itu. Tetapi esensi Allah yang sempurna dan lengkap melampaui apa yang tercatat dalam Alkitab. Nah, saudara, ironinya adalah ada banyak orang Kristen yang membatasi Allah hanya sesempit doktrin-doktrin teologis. Sehingga Allah menjadi sangat kecil dan terbatas, sekecil dan sesempit doktrin yang kita percayai. Meskipun hal ini terkesan rohani, saudara-saudara, tetapi pada dasarnya tindakan yang membatasi Allah hanya sebatas doktrin, merupakan usaha untuk merasionalisasikan Allah berdasarkan selera kita. Akhirnya kita membentuk Allah sesuai selera kita. Nah, ini hal yang sangat berbahaya sekali, saudara-saudara. Karena ketika konstruksi kita tentang Allah keliru, maka akan muncul banyak kekecewaan terhadap Allah yang sebenarnya bukan kekecewaan kepada Allah, tetapi kekecewaan kepada hal-hal yang kita anggap seharusnya Allah begini, seharusnya Allah begitu. Nah, saudara, alhasil Allah yang besar sekali itu, Allah yang di luar kemampuan kita untuk kita memahami dan merumuskannya, menjadi sangat sempit sekali, sesempit logika dan rasio kita yang begitu terbatas. Saudara, kisah tentang Ayub yang marah dan kecewa kepada Allah yang ia anggap Allah seharusnya begini, Allah seharusnya begitu, dapat menjadi contoh yang baik bagi kita semua. Ketika Ayub merasa Allah seharusnya begini, Allah seharusnya begitu, Ayub kemudian menyadari kesalahannya dan kemudian dia berkata begini, saudara-saudara. Tanpa pengertian, aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib
dan yang tidak Ku ketahui. Sekali lagi Ayub ngomong seperti ini. Tanpa pengertian aku berbicara hal-hal yang terlalu ajaib yang tidak aku ketahui. Saudaraku yang diberkati Tuhan, terkadang spiritualitas yang sehat tidak ditandai dengan seberapa banyak doktrin yang kita pahami atau berapa banyak ayat Alkitab yang kita hafal. Tetapi dimulai dengan kesadaran bahwa Allah itu besar dan saya ini kecil. Allah terlalu misterius untuk saya pahami secara sempurna dengan pikiran saya yang begitu sempit ini. Namun saudaraku yang diberkati Tuhan, berita atau kabar baiknya adalah meskipun Allah itu tak mampu kita pahami secara sempurna dengan pikiran kita yang begitu sempit ini. Satu hal yang kita tahu, Allah yang sangat besar ini adalah Allah yang mengasihi kita dan memiliki rencana yang indah bagi kita. Allah selalu bertindak untuk kebaikan kita. Bahkan ketika kita tidak mampu memahaminya dengan pengertian kita sendiri. Itulah sebabnya mengapa Amsal 3 ayat 5 mencatat, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saudaraku, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati berarti meninggalkan berbagai pikiran kita yang menurut kita itu baik. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati itu berarti membiarkan Allah memimpin hidup kita daripada kita bergantung dengan logika dan rasio kita. Percaya kepada Allah dengan segenap hati itu berarti bahkan ketika kepercayaan kita itu bertentangan dengan logika dan pemahaman kita. Nah, sampai di titik ini saudara-saudara, kita berjumpa dengan pemahaman yang benar mengenai spiritualitas Kristen atau kerohanian yang sehat. Spiritualitas atau kerohanian yang sejati adalah ketika kita menaruh segala kepercayaan kita kepada Allah yang besar dan agung itu secara total. Bahkan ketika kehidupan kita dipenuhi dengan pergumulan, atau bahkan ketika masa depan kita terlihat begitu kabur. Karena itu, mari kita mempercayakan hidup kita kepada Allah. Kiranya Tuhan terus menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Sungguhlah bukan hal yang mudah bagi kami mempercayakan hidup kami dan mengabaikan perhitungan, logika, rencana, atau kalkulasi kami terhadap hidup kami. Namun Tuhan, firman-Mu menuntut kami untuk percaya kepada Engkau. Dan kami mau mempercayakan hidup kami kepada Engkau dengan sebuah keyakinan iman bahwa Tuhan terus berbuat baik dan memiliki rencana yang indah bagi kami, anak-anak-Mu yang Engkau kasihi. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menjalani hari ini saudara-saudara, ibu bapak. Kiranya iman percaya kita melampaui logika dan rasio kita. Tuhan memberkati.